Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, sahabat teman belajar di seluruh Indonesia, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga adik-adik semuanya dalam keadaan sehat walafiat, amin Allahumma amin. Pada pertemuan kali ini, untuk adik-adikku yang sekarang berada di kelas 5 sekolah dasar, kakak akan mengajak adik-adik untuk bersama-sama belajar pada pelajaran 2 Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dengan tema mengenal nama Allah Subhanahu wa taala dan kitabnya. Silakan disimak baik-baik videonya sampai dengan selesai. Mengenal nama Allah Subhanahu wa taala dan kitabnya ini nanti ada dua subbab yang akan kita bahas. Tetapi untuk pertemuan kali ini nanti akan kita bahas satu saja, yang satunya akan kita bahas pada pertemuan yang selanjutnya. Ada dua hal, yang pertama adalah mengenal nama Allah, dan yang kedua adalah mengenal kitab Allah. Jadi mengenal nama Allah dan mengenal kitab Allah. Nama Allah itu disebut juga dengan Asmaul Husna atau nama-nama yang baik bagi Allah, dan jumlahnya ada 99. Kan tetapi yang kita pelajari pada pertemuan kali ini nanti cuma 4 Asmaul Husna. Yang pertama yaitu Al-Mumit, yang kedua Al-Hayyu, yang ketiga Al-Qayyum, dan yang keempat Al-Ahad. Untuk yang mengenal kitab Allah, seperti yang mungkin sudah pernah adik mendengar sebelumnya, bahwa kitab Allah itu ada Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Tapi itu akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Untuk pertemuan kali ini kita khusus membahas nama Allah yang 4 ini. Yang pertama untuk mengenal nama Allah ini adalah Al-Mumit. Al-Mumit itu artinya maha mematikan. Al-Mumit mengandung arti yang maha mematikan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Manusia, hewan, dan tumbuhan akan mati. Manusia tidak bisa lari dari kematian. Kematian bukanlah sesuatu yang ditakuti, akan tetapi kematian adalah tangga menuju kebahagiaan abadi. Kalau mau kebahagiaan yang abadi, ya tentunya kita harus memperbanyak amal-amal soleh, memperbanyak ibadah-ibadah kita. Baik itu yang miskin ataupun yang kaya, kedua-duanya pasti akan mati. Yang berikutnya, yaitu Al-Hayyu. Al-Hayyu artinya maha hidup. Al-Hayyu yang maha hidup mengandung arti bahwa Allah hidup kekal selamanya. Allah itu tidak akan rusak, Allah tidak pernah mati, Allah itu akan hidup selamanya. Dan yang memberi hidup kepada makhluknya, hidup atau mati, makhluk Allah itu ada dalam kekuasaan Allah. Itulah pengertian dari Al-Hayyu atau maha hidup. Yang ketiga yakni Al-Qayyum. Al-Qayyum itu apa? Al-Qayyum adalah maha berdiri. Jelasannya, Al-Qayyum yang maha berdiri atau mandiri mengandung arti Allah itu berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Allah memberikan pendidikan kepada manusia supaya hidup tidak selalu bergantung kepada orang lain. Di Allah itu tidak pernah bergantung kepada siapapun, tidak pernah bergantung kepada makhluknya ataupun yang lainnya. Allah itu berdiri sendiri dan mandiri. Nah, oleh karena itu adik-adik harap mencontoh sifat Al-Qayyum ini. Dengan adik-adik mungkin bisa membangun tidur sendiri, kemudian merapikan tempat tidur sendiri, membersihkan tempat tidur sendiri, kemudian mandi sendiri dan memakai pakaian juga sendiri, kemudian berangkat ke sekolah sendiri, dan seterusnya dan seterusnya. Yang keempat atau yang terakhir adalah Al-Ahad. Apakah arti dari Al-Ahad? Al-Ahad itu artinya Maha Esa atau Maha Tunggal. Al-Ahad yang Maha Esa mengandung arti Allah Subhanahu wa taala itu Esa,
yang maha tunggal, tidak ada yang duanya, yang tetap menyendiri dan tidak ada sekutu baginya, tidak ada yang menyamainya. Jadi Allah itu tunggal, tidak ada duanya. Coba kita bayangkan bagaimana jika dunia ini, alam ini dipimpin oleh dua orang. Kita bayangkan saja sebuah mobil, jika ada dua sopir, apa yang terjadi? Sebuah mobil, sopirnya ada dua. Yang pertama menghendaki ke kanan, yang satunya kepingin ke kiri. Apa yang terjadi? Kacau, tabrakan, kecelakaan. Begitupun juga dengan dunia, apabila dipimpin oleh dua orang, maka yang terjadi pasti kacau. Yang satu kepingin hujan, yang satu kepingin panas, yang satu pengen mendung, yang satunya kepingin ada petir dan lain sebagainya. Akhirnya rusak, kacau. Nah, begitulah dunia ini. Oleh karena itu Allah itu maha tunggal, tidak ada yang menyamainya atau tidak ada sekutu baginya. Demikian anak-anak, untuk pembelajaran hari ini cukup singkat. Adapun tugasnya nanti silahkan ditulis di bukunya masing-masing, kemudian dijawab dan ditunjukkan jawabannya kepada Bapak Ibu guru agamanya yang ada di sebelahnya masing-masing. Ada 4 soal. Apa yang dimaksud dengan al-mumit, kemudian jelaskan pengertiannya al-mumit itu apa, kemudian penjelasannya seperti apa yang dimaksud dengan al-hayyu, ketiga apa yang dimaksud dengan al-qayyum, kemudian jelaskan. Yang keempat apa yang dimaksud dengan al-ahad, kemudian adik memberikan penjelasannya. Demikianlah yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan sahabat teman belajar di seluruh Indonesia dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.